Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita masuk ke review soal-soal vektor ya. Jadi soal-soal vektor review. Kita ambil soalnya 3 soal dari penuntun belajar fisika ini. Ya. Kelas 10, soal multiple choice. Soal yang pertama kita ambil dari soal UN 2014. Ya, UN 2014. Sebuah perahu mula-mula diam di dermaga, ya. Jadi seperti biasa nanti ada arah, ini utara, selatan, barat, timur, ya. Anggap aja ini ada mulai dari sinilah ya. Nah, ini. Ini adalah dermaganya di sini. Kemudian perahu tersebut bergerak ke timur sejauh 360 meter. Timur berarti ke kanan ya. Ke kanan dulu. 360 meter. Misalnya di sini ya. 300. Berarti kalau Anda sudah pakai IJ ya, kita pakai IJ ya. Berarti ini 360I kan? Ya. Karena ke kanan. Ya ke kanan ini hanya komponen I kan. Kalau ke atas komponen J. Selanjutnya berbelok ke utara sejauh 70 meter. Ke utara berarti ke atas ya. Nah, di sini dia. 70 J. Karena ke utara kan J. Dan berbelok lagi sejauh 300 meter. Membentuk sudut theta antara timur dan timur laut. Jadi saya tulis gini ya. Nah. Karena Anda tahu kalau ini timur, ini utara, timur laut tuh di sini. Maksudnya dia belok ke arah utara ini. Ya, belok ke situ. Ya, jadi gini. Nah, dia beloknya ke sini. Nah, belok ke sini. Ke timur laut ya. Dengan tangan theta 3/4. Ya. 3/4. Jadi begini. Sejauh 300 meter. Begini. Ini theta. Ya kan, ini kan arah timur laut kan. Jadi dia belok begini. Ya. Sini terus dia belok ke situ. Ini sudutnya. Sudut kan selalu diukur di sini terhadap timur maksudnya kan. Ya, antara timur dan timur laut kan. Ini timur dan timur laut. Ini timur laut. Tangan tetanya 3/4. Nah, kalau ini kan berarti kita harus tarik komponen I dan komponen J kan. Begini jadi. Itu kalau komponen I, komponen J kan itu. Ini ke sini dulu. Baru ke atas. Ke kanan berarti plus. Ke atas juga plus. Anda sudah tahu. Ini adalah cosinus, ini adalah sinus. Ini 300. Ya. Jadi ini yang hijau ini adalah 300 cos theta. I. Kan gitu. Yang ke atas ini adalah 300, ya di depan sudut kan. Sin theta J. Positif. Kenapa? Ini ke kanan plus, ini ke atas juga plus. Nyampe dia di situ. Nah, kalau ini Anda hitung, tangan theta 3/4. Ya. Karena Anda sudah belajar begini ya. Ini sudut theta. Tangan itu sisi depan sudut, ini 3 dibagi alasnya 4. Triple Pythagoras ini 5. Terus kita perlu cos. Berarti cos theta sisi di dekat itu ini 4 per hipotenusa 5. Sinus theta, sisi di depan sudut 3 per hipotenusa 5. Oke. Jadi ini akhirnya kita dapat yang perjalanan terakhir ini adalah 300 cos theta. 300 cos theta 4/5. I. 60, 240I. Ini 240I. Yang ini 300 sinus theta 3/5. 180 J. Ya. Jadi kalau kita tulis perpindahannya ya, resultannya adalah yang pertama 360I. Kan gitu. Yang kedua 70 J. Ya. Yang ketiga
240i ditambah 180J. Begini ya. Kemudian kita tambahkan I dengan I. Ini I, ini I. 360 tambah 240, 600i. 70J, 180J, 250J. Nah, seperti ini R-nya. Nah, kalau sudah dapat gini kan gampang. Yang di sini yang dimaksud perpindahan perahu adalah besarnya. Ya tinggal dihitung besarnya aja. Arah nggak perlu kan? Akar 600 kuadrat tambah 250 kuadrat. Ya, kalau Anda lihat ini ada 10. Ada 5. Jadi bisa keluar 50 ini. Ya. Ini 50 kali berapa? 12. Ini 50 kali 5. Ya. Jadi ini akan jadi 50 akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini triple Pitagoras ya. 12, 5, 13. Jadi 50 kali 13. 650 meter. Jadi jawabnya C. Ya, ini yang nomor 1. Oke. Sekarang kita ke yang nomor 2. Nah, ini. Ya, dari penuntun belajar semua, ya. Vektor A 3 satuan, vektor B 4 satuan, dan besar resultan AB akar 37. Berapakah besar sudut apit antara vektor A dan B? Anda sudah tahu ya, tinggal dihitung ya. Jadi besar dari R, ya, kan A plus B ya, jadi akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB kosinus sudut apit alfa. Kalau Anda tanya ini besar sudut apit, jadi ditanya ini. Jadi dikuadratin aja biar akarnya hilang. R-nya berapa? Akar 37. Ya toh? Jadi ini 37. Ya, A kuadrat. A-nya itu 3. Jadi ini 3 kuadrat. B-nya 4. 4 kuadrat. 2 kali 3 kali 4 cos alfa. Ini 9, ini 16. Jadi ini 25. 37 kurang 25. 2 kali 3, 6, 24 cos alfa. 37 kurang 25, 12. Ya. Maka cos alfa sama dengan 12 per 24 alias setengah. Ya, sudut istimewa 60 derajat. Ya, jadi jawabnya 60 derajat. Oke, ya, jadi tinggal rumus saja. Ya, hanya review sedikit ya. Nah, kalau Anda mau dapat soal tambahan ya, Anda bisa buka vektor fisika ya yang sudah ada di dalam itu ya, sudah ada di dalam ya. Anda tonton juga, jadi Anda punya pengetahuan lengkap ya toh. Dua buah vektor memiliki besar yang sama. Ya, taruhlah ini ada dua vektor memiliki sama, misalnya ini vektor A, ini vektor B. Besarnya sama ya. Jadi vektor A besarnya sama dengan vektor B. Anggap aja X lah ya. Gitu. Membentuk sudut apit theta. Jadi sudut antara A dan B, itu sudut apit itu theta. Apabila nilai perbandingan antara besar resultan, sebut aja resultannya R. Perbandingan berarti panjang ya. Dan besar selisih adalah setengah. Berapakah nilai cos theta? Ya, Anda sudah tahu ini besar resultan, rumusnya apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ya, kalau sudut apitnya theta ya. Ini sudut apit theta. Per, kalau selisih sama. Cuma kalau di sini plus, dia min. Sama dengan setengah. Nah, masukkan besar AX, besar BX, kuadratin. Akar hilang kan? A-nya X. X kuadrat, jadi ini X kuadrat, tambah X kuadrat, ditambah 2X kuadrat, ya X kali X kan X kuadrat, cos theta. Ya. Yang bawah persis sama, cuman ini plus, ini min. X kuadrat tambah X kuadrat min 2X kuadrat cos theta. Setengah dikuadratin 1/4.
Ini kalau kita jumlahin 2x kuadrat. Keluarkan 2x kuadrat. Ini sisa 1. Ini kalau keluar 2x kuadrat, sisa cos theta. Keluarkan 2x kuadrat. Ini sisa 1. Ini kalau keluar 2x kuadrat, min cos theta. Sama dengan 1/4. Maka ini bisa dicoret. Nah, kali silang. Ya. Hasilnya adalah 1 plus cos theta kali 4. Jadi 4 ditambah 4 cos theta akan sama dengan 1 kurang cos theta. Ini pindah ke sini 5 cos theta. 5 cos theta. Ini pindah ke sana min 3. Jadi cos theta-nya sama dengan min 3/5. Nah, ya, min 3/5. Ya, ini salah ini ya. Selisih kedua vektor setengah. 1/4 kan. 4 ditambah 4 cos theta. 1 min cos theta. Ini pindah ke sana 5 cos theta. 1 min 4. Ya, min 3/5 mestinya ya. Jawabannya nggak ada yang benar ini ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin salah ini. Setengahnya nggak dikuadratin kali ini. Ini nggak dia kuadratin. Besar selisih kedua vektor adalah setengah. Ya kan? Perbandingan antara besar. Besar bukan pakai akar kan ya? Ya, rumusnya kan pakai akar besar. Oke. Jadi harusnya min 3/5 ya. Nggak apa-apa. Min 3/5. Oke, saya rasa hanya 3 soal ini aja. Mudah-mudahan review ini walaupun sedikit menggambarkan vektor secara keseluruhan, secara garis besar sudah selesai. Dengan demikian, saya harap Anda bisa membuat buku ini, ya, menyelesaikan semua soal yang ada di buku ini, ya. Kemudian juga menyelesaikan soal yang ada di buku, biasanya soal esai ya, yang ada di buku pelajaran ya. Dan juga ada multiple choice. Nah, kalau Anda sudah bisa mengerjakan 2 buku ini, ya, dengan teori yang kita ajarkan ini, maka Anda dengan mudah bisa lulus SBMPTN. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanina.